Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat madrasah. Baiklah, untuk adik-adik sekalian, di sini saya akan memberikan contoh atau tutorial pengisian survei peserta didik untuk kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, di sini peserta didik atau adik-adik bisa memilih dua pilihan, yaitu mengisi dengan menggunakan NIK atau mengisi menggunakan NISN. Baiklah, di sini saya masuk menggunakan NISN. Salah satu contohnya, baik kita mulai karena NISN sudah dimasukkan, kita mulai. Baiklah, setelah kita memasukkan NISN, maka akan muncul identitas siswa. Kemudian selanjutnya kita isi. Di sini tertera kelasnya. Kemudian lanjut kesiapan PTM. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki riwayat penyakit berisiko COVID seperti asma dan lain-lain? Jika ada, maka dijawab ya. Jika tidak, maka dijawab tidak. Oke, selanjutnya, apakah dalam kurun waktu 2 minggu Anda mengalami gejala demam, batuk, dan lain-lain? Kalau iya, jawab ya. Kalau tidak, dijawab tidak. Selanjutnya, jawab, apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir anggota keluarga serumah mengalami gejala demam, batuk, dan lain-lain? Kalau iya, dijawab ya. Jika tidak, dijawab tidak. Dan seterusnya. Selanjutnya, moda transportasi yang biasa digunakan menuju madrasah. Di sini ada pilihan, ada jalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ada ojek atau ojek online, MRT, bis kota, kereta atau angkot, dan lain-lain. Karena umumnya kita menggunakan angkot, kita jawab angkot. Kemudian, apakah orang tua Anda mengizinkan Anda kembali ke madrasah ketika merasa dinyatakan boleh dibuka kembali? Untuk menjawab ini kembali berkoordinasi antara anak dan orang tua. Apa jawabannya? Ya, dibolehkan untuk masuk PTM atau tidak. Kalau dibolehkan maka dijawab ya. Kalau tidak, maka dijawab tidak. Kemudian di sini ada pilihan. Di sini membekali diri dengan masker cadangan minimal 2. Kemudian ada pilihan kedua, membawa bekal makanan dan minum. Orang tua bersedia tidak menunggu area sekitar. Jadi orang tua tidak menunggu di area sekitar. Baiklah, kita centang semua. Kemudian di sini sebagai bentuk pernyataan, kalau saya menyatakan bahwa data di atas diisi berdasarkan keadaan sebenarnya dan siap untuk diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Oke, seperti ini. Setelah diisi ada jawabannya dan tidak. Kemudian kita kirim sebagai bentuk persetujuan. Baiklah, setelah tersebut kita akan tunggu survei dari pemerintah apakah bisa melaksanakan sekolah tatap muka. Baiklah, setelah yang tadi tutorial pertama kita mengisi menggunakan NISN, selanjutnya kita coba menggunakan NIK. Untuk menggunakan NIK, pertama kita centang di kolom ini, kemudian kita masukkan NIK. Saya copy paste NIK-nya masuk. Oke, kemudian mulai. Di sini setelah dimasukkan NIK-nya sesuai yang terdaftar di EMIS dan muncul data identitas siswa dan kelasnya. Kemudian seperti yang tadi kita isi, kita percepat saja. Pertama, sesuai karena pertanyaannya tidak beda dengan kita isi. Karena pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi. Baiklah, yang kedua tidak, kemudian tidak. Kemudian kita isi moda transportasinya naik apa, kita pilih yang sama yang tadi. Kemudian misalnya di sini pernyataan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, maka kita pilih tidak. Di sini adapun notifikasi pemberitahuannya, jika orang tua tidak bersedia, maka di sini bersedia memberitahu pihak sekolah madrasah setidaknya 1 minggu sebelumnya kapan Ananda siap belajar di sekolah atau madrasah. Baik. Jadi di sini misalkan orang tua siswa tidak menyetujui untuk PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian di sini orang tua harus melaporkan ke pihak sekolah setidaknya 1 minggu sebelumnya kapan anak
Atau kapan adik-adik siap untuk belajar tatap muka? Berarti sebelum masuk sekolah itu 1 minggu sebelum itu harus melapor. Di sini kita jawab ya. Sini kembali kita isi sebagai bentuk pernyataan kalau Anda benar-benar mengisi data untuk survei tersebut. Baik, kita kirim. Baik, setelah data kita kirim, maka kita akan tunggu survei dari pusat. Apakah persetujuan kita untuk sekolah tatap muka bisa masuk sekolah atau tetap kembali pembelajaran online. Baiklah, kita berdoa. Semoga bencana COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali sekolah tatap muka sebagaimana sekolah-sekolah sebelumnya yang kita rasakan. Baiklah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.